Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Uzaimah dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Lokal A3. Di video kali ini saya akan membahas tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak sekali manfaat dan memudahkan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari masyarakat. Kemajuan teknologi menghasilkan modernitas yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, ekspansi, atau perluasan budaya, di mana melalui kemajuan teknologi komunikasi juga semakin canggih dan murah. Terlepas dari manfaatnya bagi kehidupan manusia, ternyata masih banyak yang belum mengerti pengertian mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariat Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal dan haram atau hukum-hukum syariat Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimanapun juga bentuknya. Dan perlu kalian ketahui, pada zaman Khalifah Abbasiyah, banyak ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari umat Islam, seperti Al-Khwarizmi yang menemukan angka 0, Ibnu Sina yang menemukan alat-alat medis dan menjadi acuan medis di dunia, Al-Farabi yang merupakan bapak kedua ilmu logika dan filsafat, Ibnu Khaldun sebagai bapak sosiologi Islam, dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya. Pandangan Islam terhadap iptek. Jadi, menurut Islam, iptek merupakan dasar dan pondasi yang menjadi penyangga bangunan peradaban modern barat sekarang ini. Masa depan suatu bangsa akan banyak ditentukan oleh tingkat penguasaan bangsa itu terhadap iptek. Suatu masyarakat atau bangsa tidak akan memiliki keunggulan dan kemampuan daya saing yang tinggi bila ia tidak mengambil dan mengembangkan iptek. Jadi bisa kita pahami bila setiap bangsa di muka bumi sekarang ini berlomba-lomba serta bersaing secara ketat dalam menguasai dan mengembangkan iptek. Dan diakui bahwa iptek di satu sisi telah memberikan berkah dan anugerah yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Namun, di sisi lain, iptek telah mendatangkan petaka yang pada gilirannya mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Kemajuan dalam bidang iptek telah menimbulkan perubahan sangat cepat dalam kehidupan umat manusia. Sikap Muslim terhadap iptek. Sikap kita sebagai Muslim dalam menanggapi iptek, tentunya kita harus menanggapi dengan bijak. Cara menanggapi iptek diantaranya resesif. Kita harus menerimanya dengan bijak. Jangan sampai kita menolaknya terhadap perkembangan iptek. Kemajuan iptek itu tidak bisa kita tolak. Selektif. Setelah menerima, kita harus memilah atau memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Dengan dasar Al-Quran, hadis, dan sunnah, tentu kita bisa melakukan hal ini. Digesif. Iptek itu perlu kita arahkan, tentunya untuk amal ma'ruf nahi munkar. Adaptif. Perlu juga kita sesuaikan dengan jati diri kita sebagai muslim yang pasti sesuai dengan dasar Islam. Transmitif. Kembangkanlah iptek untuk menyiarkan agama Islam. Sebagai contoh, dengan adanya Al-Quran seluler, Quran digital, dan sebagainya. Mengapa Islam mendukung iptek? Karena yang pertama, iptek bisa memberikan berkah dan manfaat. Maksudnya, iptek akan memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup umat manusia. Bila iptek disertai oleh asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, iptek yang menjadi dasar modernisme.
Pada kenyataannya, iptek yang menjadi dasar modernisme telah menimbulkan pola dan gaya hidup baru yang sangat berlawanan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh bangsa kita. 3. Iptek menjadi landasan dan dasar paling kuat yang akan mengantar manusia menggapai kebahagiaan hidup. Tanpa dasar iptek, segala atribut duniawi seperti harta, pangkat, iptek, dan keturunan tidak akan mampu alias gagal mengantar manusia meraih kebahagiaan. Hubungan iptek dan Islam. Hal ini dapat kita lihat dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 80 yang berbunyi, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ, yang artinya, dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Berdasarkan tafsirnya, Islam mengajukan kita untuk menciptakan atau membuat alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita, dan itulah teknologi. Teknologi memang memiliki dua sisi. Ia bisa bermanfaat apabila digunakan dengan tujuan yang baik, seperti meningkatkan akses terhadap informasi keagamaan sebagai acuan untuk waktu ibadah, memudahkan cara untuk beramal kepada sesama sebagai penyedia konten ceramah video keagamaan, dan yang paling penting, kita sebagai generasi muslim untuk menyebarkan dakwah dan syiar-syiar agama melalui sosial media dan website. Teknologi juga bisa menjadi musuh apabila digunakan dengan tujuan yang tidak baik, seperti menyebarkan hoaks dan menonton tontonan yang tidak baik. Baiklah, itu saja yang dapat saya bahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pandangan Islam terhadap iptek. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.